Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor NIM 24065050121347. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Sungai Raya. Pelajaran ekonomi, materi, konsep permintaan dan penawaran. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada anak ibu M. Farel Drioga, mohon untuk dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak ibu M. Farel sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa yang tadi kita bacakan membuka dan melapangkan hati kita sehingga memudahkan kita menerima pembelajaran pada hari ini. Amin. Amin. Anak-anak ibu ingin bertanya, apakah kalian hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu tadi malam tidurnya nyenyak? Iya. Tadi pagi ada sarapan nggak? Ada. Alhamdulillah. Sarapan itu sangat penting ya bagi kita untuk menumbuhkan semangat belajar kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau absen dulu nih. Siapa anak ibu yang hari ini tidak hadir? Yang pertama Abdullah, Aira. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu hadir semua. Berarti menunjukkan bahwa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini ibu tengok kelasnya sangat bersih. Ya, berarti anak ibu hari ini sudah melakukan tugas piket. Ini kelasnya mohon dipertahankan kebersihannya untuk kenyamanan kita bersama. Ya, sebelumnya ibu ingin mengingatkan kalian, karena kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas bersama. Apa anak-anak ibu sebutkan? Anak-anak ibu ingin kalian berdiri untuk memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengingatkan kalian tentang materi ekonomi kita di minggu yang lalu. Apa materi pembelajaran kita di minggu lalu? Mengenai kebutuhan. Coba salah satu dari anak ibu, apa itu kebutuhan? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba, Nak. Sesuatu yang harus dipenuhi, kita tidak dipenuhi akan membantu aktivitas, Bu. Iya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, seperti kata teman kita, akan mengganggu kegiatan atau aktivitas kita. Materi hari ini yaitu materi mengenai konsep permintaan dan penawaran. Mulai pelajaran, ibu akan memberitahukan kepada anak-anak ibu apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik mampu menganalisis konsep permintaan dan penawaran. Akan mengambil teknik stop, yaitu merelaksasikan diri kita ya. Coba anak-anak ibu perhatikan di layar. Letakkan kedua telapak tangan. Coba lakukan. Hematkan di kedua. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan membagikan soal pretest kepada anak-anak ibu untuk menguji atau mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan awal murid-murid ibu ya.
Sudah? Coba dikumpulkan soal pretestnya. Setelah menjawab soal pretest, pasti anak-anak ibu sudah memiliki gambaran kan? Apa itu materi pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan ice breaking dulu ya. Ya, terima kasih ya. Itu untuk melatih fokus kalian sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Udah fokus belum? Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mari berliterasi. Di depan anak-anak ibu kan sudah ada buku cetak ekonomi. Coba kita buka halaman 125. Mana bukunya? Ya, dilihat ya bukunya, dibaca. Sudah, 3 menitnya sudah berakhir. Selanjutnya, nah, di sini ibu akan bertanya. Apakah anak-anak ibu pernah melihat penjual dan pembeli yang sedang berinteraksi di kantin sekolah? Pernah nggak? Pernah. Kenapa kita harus bertransaksi? Siapa yang bisa jawab? Coba, Aulia Ramzah, jawab. Transaksi ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam dan bermacam. Iya. Tepuk tangannya. Selanjutnya. Kira-kira mengapa seseorang itu melakukan kegiatan ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, coba. Karena kegiatan penjualan itu dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuannya itu baik secara individu maupun kolektif. Iya. Tepuk tangannya. Jadi, transaksi ekonomi itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya ada keterkaitan dengan materi pada minggu lalu. Selanjutnya juga kegiatan pembelian itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, seseorang itu ketika dia butuh sesuatu, pasti dia membeli. Sedangkan penjual juga menawarkan barang dagangannya, ya kan? Nah, coba kalian amati gambar. Nah, coba kalian lihat. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Mereka sedang melakukan apa? Transaksi. Ini yang dilakukan dengan kegiatan ekonomi. Di sini anak-anak ibu minta untuk menyimak video yang ada di layar dan mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. Artinya hal-hal yang penting, ya. Mohon diperhatikan ya. Pembelajaran pertama yaitu pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Dan pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang konsep permintaan dulu ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada konsep permintaan kali ini? Konsep permintaan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama pengertian permintaan, kedua hukum permintaan, tiga jenis-jenis atau berbagai macam permintaan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang kelima ada upah permintaan. Oke, kemudian permintaan. Sedang melakukan transaksi. Di sini biasanya terjadi permintaan dari pembeli untuk membeli barang terjual. Permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang dan biasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah, itulah penjelasan mengenai konsep permintaan. Kita akan mereview sedikit ya pembelajaran tentang konsep permintaan. Semakin tinggi harga, maka daya beli masyarakat akan menurun. Ya, berbanding terbalik. Nah, jadi ketika itu namanya hukum permintaan. Semakin tinggi harga, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama ada ketersediaan barang, jumlah pendapatan masyarakat,
mohon dicatat ya, yang tadi itu yang Ibu bilang ya. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu pengertian atau pemahaman mengenai konsep penawaran. Konsep penawaran kali ini, pertama ada pengertian penawaran. Kedua, kita akan belajar juga buku penawaran. Tiga, jenis-jenis penawaran. Empat, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang kelima, berupa penawaran, dan nanti kita akan mengetahui salah satu contoh dari bagaimana cara membuat berupa penawaran. Nah, setelah kita melihat materi pada layar, kita bisa membandingkan ya, apa itu konsep permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu dia berbanding terbalik hukumnya. Semakin tinggi permintaan, maka semakin menurunkan daya beli masyarakat. Nah, itu dari segi pembelinya. Kita melihatnya dari segi pembeli. Karena kira-kira harga barangnya mahal nih. Kan nggak mungkin orang berbondong-bondong beli itu. Pasti tunggu-tunggu ada diskon dulu, tunggu-tunggu harga barangnya murah, baru masyarakat berbondong-bondong untuk beli. Sedangkan dari konsep penawaran, itu kita harus melihat dari segi atau dari sisi produsen atau penjual. Nah, mereka tuh akan menaikkan harga barang atau melakukan penawaran kepada pembeli ketika harganya itu berbanding lurus. Seandainya dia memiliki banyak yang diproduksi, maka dia akan menawarkan juga semakin banyak. Seperti itu ya. Kita sudah membentuk kelompok, maka Ibu akan memberikan LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, ini LKPD-nya. Silakan anak-anak Ibu menjawab sesuai kelompoknya masing-masing. Pastikan bersama kelompok kalian. Di sini mana lembar LKPD-nya? Ada kendala? Waktunya sudah habis ya. Udah dijawab semua LKPD-nya? Coba masing-masing kelompok menugaskan 2 temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kepada kelompok 1, siapa yang mau maju? Perwakilannya. Tolong ya teman-teman yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan dulu. Saya sendiri dari Safari, di samping saya Mudari Sabela, ada Ulfa Kaira, Muhammad Olianda, Islam Mutia, dan Ayu Fajira. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, berikan contoh kasus permintaan. Jawabannya adalah ketika toko makanan menjual risol mayo yang enak dan digemari oleh para pembeli. Sehingga permintaan penjualan risol mayo sangat banyak dan membuat para pembeli berlomba-lomba untuk mendapatkan risol tersebut pada toko yang menjual risol mayo ini. Akibat maraknya permintaan risol mayo, penjual berinisiatif untuk menaikkan harga menjadi 2 kali lipat, yang menjadikan para pembeli berpikir 2 kali untuk membeli risol tersebut. Akibatnya permintaan terhadap risol mayo tersebut menurun. Yang kedua, berikan contoh kasus penawaran. Saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah lebih banyak agar meraup keuntungan yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah permintaan dan penawaran adalah fondasi perekonomian. Keduanya membentuk harga barang dan jasa. Selain itu juga mempengaruhi keputusan produksi dan memandu pasar.
Tepuk tangannya. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Yang kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus dari yang diteliti oleh kelompok 1 itu sangat menarik ya. Dimana kan kita pernah menemui fenomena-fenomena tuh ketika harga barang lagi viral, tahu kan viral kan? Nah, oh ini risol mayo yang seperti kelompok 1 bilang lagi meningkat karena permintaannya itu banyak sehingga produksinya pun ditambah sama produsennya agar itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mana tepuk tangannya? Selanjutnya, perwakilan untuk kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Muhammad Yoga, seperti saya Winila Yudha, itu ada Abdullah, Nur Husna, Devi Wulandari, Safira. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yaitu pertanyaan yang pertama, berikan contoh kasus permintaan. Salah satunya yaitu ketika ada promo diskon besar-besaran di toko, permintaan akan barang-barang yang diskon biasanya meningkat. Orang-orang cenderung membeli lebih banyak barang karena harganya lebih murah. Yang nomor 2, berikan contoh kasus penawaran. Salah satunya yaitu harga bahan baku membuat tempe yaitu kacang kedelai meningkat, maka produsen atau pembuat tempe akan mengurangi penawaran tempe karena biaya produksi tempe menjadi lebih tinggi, sehingga untuk menjaga keuntungan produsen akan menaikkan harga tempe. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan memahami hukum permintaan dan penawaran, kita dapat memahami dinamika pasar dan bagaimana harga barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara konsumen dan produsen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangannya ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita dapat menarik kesimpulan sama seperti dengan kelompok 1. Ketika harga barang itu naik ataupun permintaan itu meningkat, pasti orang atau penjual merasa tergiur untuk melakukan penawaran yang lebih banyak juga kan? Namun seperti Ibu bilang tadi, seperti kacang kedelai untuk pembuatan tempe, pasti mengalami harga yang meningkat sehingga produsen dari tempe akan mengurangi produksinya dalam membuat tempe agar tidak mengalami kerugian. Kalaupun mereka meningkatkan atau menetapkan produksi yang tetap, maka mereka akan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibaca oleh saya dalam Zahria. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami mempresentasikan diri. Perkenalkan, nama saya Mama Raja. Di sebelah saya ada saya Zahria. Kelompok kami ada Rahel, Naila, Firza, dan Raya. Jadi kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yaitu yang pertama, berikan contoh hasil permintaan. Saat musim hujan tiba, permintaan akan payung dan jasa hujan meningkat. Hal ini karena masyarakat membutuhkan perlindungan dari hujan. Jika harga payung dan jasa hujan tetap, maka penjual akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari biasanya. 2. Berikan contoh kasus penawaran. Saat panen raya, petani akan menawarkan lebih banyak hasil pertanian mereka ke pasar. Jika permintaan tetap, harga pertanian bisa turun karena banyaknya pasokan. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan harga pasar.
apabila pada harga pertimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara grafis, keseimbangan pasar bisa terdapat. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang kami bisa sampaikan. Lebih kurang kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi contoh dari kelompok 3 itu mengenai jas hujan, kayak kan, dan payung. Itu akan meningkat permintaannya kan ketika hujan. Coba kalau lagi musim kayak gini panas, ada nggak yang beli payung sama jas hujan? Nggak ada. Artinya itu menurun. Permintaannya itu akan menurun. Jadi makanya tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu karena kondisi alamnya juga seperti yang tadi kelompok 3 jelaskan. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Coba anak-anak ibu, bisa nggak memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah permintaan dan penawaran adalah dua konsep dasar dalam ekonomi yang saling berkaitan dan mempengaruhi harga serta ketersediaan barang dan jasa di pasar. Ya, tepuk tangan pada temannya. Menurut Ibu, kalian itu sudah memahami konsep dari permintaan dan penawaran. Karena permintaan dan penawaran ini pasti melekat dengan kehidupan kita sehari-hari kan? Iya kan? Iya. Kita akan membutuhkan barang atau jasa untuk kita beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Sepertinya anak-anak Ibu sudah mulai suntuk ya? Iya kan? Nah, untuk meregangkan otot-otot kita akan melakukan ice breaking. Ikuti gerakan yang ada di layar ya. Gimana perasaannya setelah ice breaking? Senang? Ya, setelah ice breaking kita akan melakukan atau menjawab soal latihan mandiri ya. Ibu akan membagikan soal-soal untuk kalian jawab. Soalnya mohon dijawab dengan teliti ya. Coba lihat tugasnya, ada yang kurang jelas nggak? Soalnya ada yang sulit dimengerti? Ada? Udah selesai dijawab tugasnya? Coba dikumpulkan ke depan. Nah, karena kalian sudah menjawab soal dengan sangat lelah, kalian boleh rileks dulu ya sebentar bersama teman-teman. Kadang ada yang mau diskusikan bersama teman-teman, silakan ya. Ibu kasih waktu sebentar. Ibu akan memeriksa jawaban kalian ya. Ibu lihat dari jawaban kalian, sepertinya ada beberapa anak ibu yang masih kurang dalam memahami ini ya. Jika kurang paham, maka ibu akan melakukan remedial, memberikan soal remedial kepada kalian ya. Ibu
Ibu akan mengetes kalian dengan beberapa soal kuis. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Siapa yang bisa jawab? Semakin tinggi harga yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Iya, tepuk tangan kepada Aulia. Bunyi hukum penawaran dia sejalan ataupun lurus. Artinya, jika barang atau jumlah barang yang ditawarkan meningkat, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Nah, kesimpulan pada hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permintaan dan penawaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya transaksi ekonomi itu selalu berdampingan dengan kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Hingga untuk memenuhi kebutuhan kita itu pasti kita membutuhkan jasa ataupun barang yang ditawarkan ataupun yang dibeli, yang dijual oleh para penjual. Anak-anak Ibu sampai sejauh ini paham tidak mengenai konsep permintaan dan penawaran pada hari ini? Aku akan membagikan soal refleksi untuk kalian. Nah, cara menjawab tugas tabel refleksi ini, yang pertama kalian beri tanda silang pada pernyataan-pernyataan yang ada pada tabel ini. Ya, sudah diisi tabel refleksinya? Ya, dikumpulkan ya. Setelah kalian mengumpulkan tabel refleksi kalian, Ibu dapat pahami bahwa kalian mengerti mengenai pembelajaran pada hari ini. Bahkan kalian antusias terhadap pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian mengetahui apa itu konsep permintaan dan penawaran dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini konsep permintaan dan penawaran ini akan selalu beriringan dengan kehidupan kita. Ya kan? Contoh yang paling akrab di dalam sekolah ini adalah ketika kalian melakukan transaksi di kantin, ya kan? Kalian akan membeli kebutuhan atau makanan yang ingin kalian beli. Dan apa yang ditawarkan oleh penjual, misalnya ada bakso, ada air minum, itu untuk memenuhi kebutuhan kalian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk pekerjaan rumah kalian ya. Catat buku tugas PR-nya. Ibu akan mengingatkan kalian bahwa minggu depan kalian akan belajar mengenai lembaga keuangan non-bank, bank dan non-bank ya. Mohon kalian untuk pelajari lebih dahulu di rumah secara mandiri, agar kalian nanti minggu depan lebih mengerti mengenai pembahasan materi lembaga keuangan bank maupun non-bank. Untuk meningkatkan semangat anak Ibu, maka kita akan menyanyikan lagu Bungang Jempa. Bungang Jempa, Bungang Jempa, dari Aceh. Bungang tebe, tebe, indah, indah. Mempelajari materi hari ini mengenai konsep permintaan dan penawaran. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu, sebagai pembeli maupun penjual, kita harus memperhatikan etika dalam bertransaksi untuk mencapai kesepakatan harga. Jadi, agar lebih berkahnya pembelian kita, bahkan untuk penjual juga, kita harus meningkatkan etika kita dalam bertransaksi. Selanjutnya, kita tutup materi pada hari ini dengan membaca surat Al-Ikhlas maupun salawat kepada anak Ibu yang bersedia untuk membimbing ke depan. Ibu persilahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca surat PT, yaitu surat Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Kepada anak-anak Ibu untuk merapikan buku-buku yang ada di atas meja ya. Sudah rapi semuanya? Akhirul kalam, Ibu mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.